Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya ingin memberikan tutorial atau mendemokan penggunaan flowchart untuk membuat sebuah algoritma, baik itu algoritma pemrograman atau yang lain-lain. Nah, di sini kita terfokus kepada algoritma pemrograman. Untuk flowchart sendiri teman-teman ini saya pakai yang 2013 kalau nggak salah, sama aja sebenarnya, yang 2016 2007 juga sama aja, mungkin ada beda dikit-dikit. Nah, di sini teman-teman di tampilan awalnya teman-teman bisa pilih blank drawing atau yang basic diagram, tapi karena kita mau yang flowchart jadi kita pakai yang basic flowchart. Nah, ini untuk tampilan lembar kerja teman-teman. Mungkin langsung saja. Pertama, sebelum kita mulai, kita rubah dulu untuk jenis fontnya teman-teman, karena kita biasa pakai Times Roman. Kita atur dulu, kemudian kita pilih 12 untuk ukuran fontnya. Nah, yang pertama teman-teman harus pahamin adalah untuk mengenalin bagian basic flowchart shape di sebelah kiri. Di sini ada banyak teman-teman, ada proses dan lain-lain. Nah, mungkin yang akan kita bahas dari berapa ini? Dari 14 ini kita akan bahas mungkin beberapa saja, yang karena yang kita gunakan hanya tidak semuanya. Jadi saya akan membahas yang umum atau yang sering kita gunakan teman-teman di algoritma pemrograman kayak gitu. Yang pertama di sini ada proses. Di sini fungsinya ya teman-teman tahu sendiri, untuk perhitungannya teman-teman. Jadi kayak misal ada flowchart atau algoritma pengurangan. Nah, pas bagian proses setelah dia diinput angka-angka yang mau dikurangkan atau dijumlahkannya, nanti di bagian proses disitulah perhitungannya teman-teman. Kayak misal nilai A sama dengan 6, nilai B sama dengan 3. Terus A dikurang B, berarti kan 6 dikurang 3. Nah, bagian perhitungannya itu masuknya ke proses teman-teman, kayak gitu. Dan ini bisa ditarik ke sini teman-teman. Nah, ini kan di sini putih teman-teman ya. Di sini putih. Sebenarnya bisa aja teman-teman masukkan, tapi nanti garis-garisnya itu kayak nggak ada. Kayak garis-garisnya itu nggak ada, jadi bingung. Nah, teman-teman bisa pilih ke bagian view. Teman-teman bisa pilih di grid teman-teman, di centang. Nah, tujuannya untuk menampilkan garis-garisnya biar teman-teman lebih mudah untuk menempatkannya kayak gitu, proses penempatan. Kemudian setelah proses teman-teman di sini ada subproses. Jadi fungsinya subproses itu semisal ada suatu proses di dalam proses. Nah, itu pakainya subproses teman-teman. Jadi di sini tidak cuma satu perhitungan, tapi bisa lebih kayak gitu. Jadi intinya terdapat proses di dalam proses kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini ada dokumen teman-teman. Lambangnya seperti ini. Bisa ditarik. Di sini biasanya dokumen itu digunakan untuk output yang berupa ini teman-teman. Output yang berupa kertas atau biasa disebut dengan struk kalau di pembelian. Nah, biasanya kalau struk itu pakainya dokumen teman-teman. Kemudian yang keempat database. Ya seperti teman-teman ketahui sendiri, database itu kayak misal apa namanya itu, bisa buat nampilin ini loh, misal jumlah mahasiswa teknik industri 2020 berapa, terus asalnya dari mana aja, terus name-nya berapa, itu kan menggunakan database. Nah, itu pas di algoritmanya menggunakan yang seperti ini teman-teman, kayak gitu. Nah, ini bisa ditarik semua teman-teman ya, yang udah dijelasin tadi. Nah, kemudian yang kelima ini custom 1, ini kita sering gunakan. Kemudian custom 3 kita sering gunakan. One page reference ini kita paling gunakannya itu ketika nanti teman-teman ini di semester berapa ya, semester 4 kalau nggak salah, atau 3 itu di riset operasi itu menggunakan ini. Dan ini tuh fungsinya kayak buat penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama gitu. Jadi kalau ada penyambungan proses lembar di halaman yang sama itu menggunakan ini. Dan ini sama ini mirip-mirip teman-teman. Bedanya kalau ini penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama, kalau ini yang beda teman-teman. Kayak gitu. Jadi bedanya itu. Ini kalau di algoritma pemrograman kita masih jarang digunakan. Kemudian jadi yang masih sering digunakan 4 ini teman-teman ya.
Kemudian selanjutnya decision teman-teman. Bisa kita tarik. Decision ini fungsinya buat pemilihan teman-teman. Pemilihan kayak misal itu pemilihan tergantung kondisi teman-teman. Kayak misal jika x x x x maka apa gitu. Jika bla 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 maka apa. Nah, itu penggunaannya decision. Kayak misal mungkin di decision ada jika nilainya kurang dari 80 maka nanti di sini outputnya apa, misal nilainya B atau B+ kayak gitu. Itu menggunakan decision untuk pemilihan kondisi. Kemudian nah ini yang awal banget teman-teman, start end, ini namanya terminator teman-teman. Nah, ini digunakan untuk memulai atau mengakhiri algoritma flowchart. Bisa di atas dia dan di bawah letaknya. Nanti seperti ini. Ini kita belum konekin teman-teman ya, pakai konekan. Kita baru mengenal saja. Kemudian di sini ada data ya teman-teman. Data ini fungsinya untuk input sama output teman-teman. Kayak misal ya kita tuh kalau belajar di industri atau di suatu sistem itu ada input, proses, output. Nah ini tuh bisa digunakan untuk input dan untuk output. Sementara prosesnya itu menggunakan ini teman-teman. Ini untuk prosesnya. Kayak misal untuk perhitungan apa ya, segitiga, luas segitiga. Nah yang diinputkan kan misal kayak ada input A alasnya kan, terus input T tinggi. Nah nanti outputnya juga hasil dari perhitungannya setelah proses itu menggunakan ini juga. Jadi untuk input dan proses sama, tergantung dari isinya teman-teman. Kemudian apalagi ya, eksternal data ini teman-teman kita juga jarang gunakan. Terus custom 2 ya, intinya yang sering kita gunakan cuman yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini teman-teman. Yang sering kita gunakan yang 7 ini. Pertama terminator untuk memulainya, kemudian yang data untuk input dan outputnya, kemudian proses ini teman-teman, kemudian subproses kita sering gunakan juga, kemudian database, kemudian decision atau pemilihan kondisi, kemudian yang ini teman-teman, dokumen untuk struknya teman-teman. Nah mungkin untuk apa namanya, pengenalan ininya itu cukup segini dulu. Kita lanjut ke contoh kasus teman-teman. Oh sebelum ke contoh kasus, kita bisa ke apa namanya, kita bisa ke ini teman-teman, kita bisa ke toolsnya dulu, apa namanya, yang untuk ngonek-ngonekinnya atau bagian sini teman-teman, pointernya. Nah ini kan tadi aktif toh, kalau ini dimatikan itu bisa teman-teman gantinya lewat sini. Ini ada banyak, ada rectangle, terus ellipse. Ini digunakan untuk kayak misal langsung membuat kotak teman-teman, jadi tinggal tarik, nah kayak gini. Kemudian ya kalau rectangle sama bentuknya. Biasanya kalau untuk di flowchart sendiri kita sering gunakan, kalau nggak pensil ya lens teman-teman. Di sini line gunanya untuk membuat garis sesuai dengan namanya. Kayak misal menghubungkan misal dari terminator start ke mungkin ke input teman-teman ya. Ke input. Terus ada proses di sini. Terus ada outputnya. Nah, di sini kita end lagi teman-teman. Nah, ini digunakannya biasanya kalau untuk lens itu lebih digunakan kayak misal percabangan teman-teman. Tapi kalau untuk menggabungkan itu bisa langsung menggunakan konektor teman-teman. Jadi kalau di flowchart itu harus menggunakan tanda panah ke bawahnya. Nah ini bisa digunakan ke bawah. Tinggal tarik atau di. Nah ini untuk menghubungkannya. Yang ada tanda panahnya dia menggunakan konektor. Kalau yang line itu ada garisnya tapi dia nggak ada tanda panahnya. Nah kalau fungsi dari line itu sendiri teman-teman itu untuk membuat percabangan garis atau garis percabangan. Kayak misal teman-teman pengen yang kesini dulu, ini bisa digunakan untuk apa ya, kayak misal jika data diterima maka akan lanjut, kalau data ditolak itu akan ngulang ke atas kayak gitu teman-teman. Itu biasanya digunakan menggunakan line. Nah karena di sini ada line, ada pensil teman-teman, sebenarnya sama aja. Kalau pensil dia lebih bisa ke arch atau ke lengkungan. Ini bukan pensil teman-teman, bisa garis lurus, dia itu bisa garis lurus juga bisa lengkungan teman-teman. Nah ini kita lihat garis lurus teman-teman ya, sebentar. Nah
Ini garis lurus sama kayak line juga ada garis lurusnya. Tapi dia juga bisa melengkung, misal kayak seperti ini teman-teman. Nah, itu keunggulannya pensil teman-teman dibandingkan line. Tergantung kegunaan masing-masing sih. Kemudian apa lagi ya? Kalau pengen balik narik sini lagi itu atau milih tools ininya bisa ke Painter Tools. Terus untuk apa lagi ya? Kita ke apa ya? Mungkin kasus kayak misal bahasa ilmiah kemudian kita aplikasikan ke algoritmanya. Itu teman-teman bisa gunakan bagian teks teman-teman. Kayak misal sebentar ya. Nah, ini teman-teman untuk teksnya. Ini untuk teks yang di luar daripada yang kolom ini sebenarnya. Nah, misalnya teman-teman pengen membuat kalimat tapi di luar daripada menu ini. Kayak misal di sini. Kan kalau di dua kali ini nggak bisa. Bisanya kalau di sini dua kali. Nah, tapi teman-teman pengen membuat di luar, teman-teman menggunakan teks di sini. Nah, di sini kita akan coba buat apa ya? Buat perhitungan yang simple lah. Selain pengurangan, penjumlahan apa ya? Kayak misal luas segitiga. Kita menggunakan bahasa ilmiahnya. Langkah pertama teman-teman untuk bahasa ilmiah. Kita perlu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah untuk ini. Luas segitiga teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa atur fontnya juga untuk pewarnaannya. Bisa teman-teman gunakan biru, bisa teman-teman gunakan ini, tergantung dari teman-teman. Kita pengen hitam, terus pengen keyboard lah biar lebih jelas teman-teman ya. Ukurannya kita tambahkan dulu. Nah, ini untuk bahasa ilmiahnya teman-teman. Kemudian ketika pengen ini lagi, itu bisa dibesarkan teman-teman untuk ukurannya. Tapi di sini saya cukup segini. Kemudian saya tambah lagi di sini. Untuk langkah pertama itu 1, itu misal kita mulai teman-teman atau start, kita mulai. Kemudian langkah kedua kita deklarasikan variabel luas. Kita deklarasikan dulu teman-teman variabel luas. Deklarasi variabel luas. Nah, kita akan pengennya kalau luas itu lambangnya L teman-teman. Kita buat dalam kurung L. Kemudian koma. Nah, yang kita gunakan untuk segitiga itu kan ada misalkan luas setengah alas kali tinggi teman-teman. Berarti kita butuh alas teman-teman. Untuk alas biasanya kita lambangkan dengan A teman-teman. A kecil teman-teman, sorry. Kemudian untuk tinggi kita lambangkan T teman-teman. Nah, langkah ketiga teman-teman, kita inputkan nilai alas, dalam kurung A dan nilai tingginya teman-teman. Nah, setelah langkah ketiga, kemudian langkah keempat teman-teman di bagian proses hitung luas. Untuk langkah yang keempat, proses hitung luas dalam kurung L teman-teman ya. Kemudian langkah yang kelima teman-teman, untuk tampilan hasil luas teman-teman, tampilan hasil luas segitiga. Dan yang keenam selesai teman-teman. Karena di awal tadi saya mulai dengan kata mulai teman-teman, maka yang di akhir ini saya gunakan
selesai. Kalau teman-teman menggunakan yang atas itu start, di sini menggunakan end teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada 6 langkah untuk membuat uh, luas segitiga teman-teman. Ini tuh untuk bahasa ilmiahnya atau yang dengan bahasa kitanya. Kemudian untuk di bahasa flowchartnya langsung saja kita masukkan sesuai yang di sini teman-teman. Nah, ini di sini kebetulan saya udah membuat formulasinya ya. Saya juga nggak sadar tadi kenapa membuat ini dan ternyata berguna teman-teman. Dan ini ya kalau untuk perhitungan luas ini seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan saya juga tadi nggak tahu kalau bakalan persis teman-teman. Nah, ini tinggal edit dikit-dikit saja. Nah, sesuai dengan yang di sini tadi teman-teman, yang di langkah-langkah menggunakan bahasa ilmiahnya, kita langsung aplikasikan ke dalam flowchartnya teman-teman. Ini biar rapi aja. Nah, di sini teman-teman, yang pertama kan klik mulai teman-teman. Di sini bisa saya ketik mulai. Nah, kemudian yang kedua, deklarasikan variabel luas yang L, kemudian yang alas itu A, dan tinggi itu T. Berarti kan teman-teman harus membahasakan A itu sebagai alas, T itu sebagai tinggi. Nah, teman-teman yang kedua, langkah kedua itu di flowchart bisa teman-teman input nilai A-nya, bisa input A, misal input A, kemudian input A dan input T. Itu menunjukkan bahwa teman-teman memasukkan nilai untuk A-nya berapa dan nilai untuk tingginya berapa. A itu alas, T itu tinggi. Nah, setelah di input teman-teman untuk nilai alas dan nilai tinggi, teman-teman bisa langsung ke perhitungannya atau ke proses. Di sini mungkin biar lebih jelas ukurannya saya naikkan teman-teman. Nah, kayak gitu. 14 ya. Kemudian di proses itu teman-teman kan rumusnya luas itu kan tadi kan yang L udah dikenalin di atas, dideklarasikan teman-teman. L itu apa dan A itu apa, T itu apa. Berarti kan di sini udah terbaca bahwasanya A itu alas, T itu tinggi. Dan ini sebenarnya di input adalah nilai. Kemudian untuk diproses perhitungannya kita gunakan lambang L-nya lagi untuk luas, untuk mengenalkan bahwa L itu adalah luas sama dengan, jadi rumusnya kan itu setengah alas kali tinggi. Teman-teman bisa gunakan 1/2, bisa gunakan 0,5. Biar gampang mungkin saya akan gunakan 0,5 teman-teman. 0,5 dikali, karena dikali itu untuk yang di bahasa pemrograman itu menggunakan tanda bintang teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan bintang. Nah, untuk alas kali tingginya itu di dalam kurung teman-teman ya. Dalam kurung alas kali tinggi. Nah, ini untuk rumus perhitungan luas segitiga teman-teman. Karena tadi udah dikenalin A itu apa, T itu apa, L itu apa, maka yang diinputin udah dimasukin. Untuk proses yang seperti ini itu menunjukkan bahwa luas itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi teman-teman. Nah, setelah ada input proses maka kemudian output teman-teman. Nah, di sini kan udah dimasukin tadi input nilai A dan nilai T. Kemudian proses perhitungan itu udah nyampe yang sini teman-teman, langkah keempat. Kemudian yang kelima, tampilan hasil luas segitiga. Berarti di bagian output teman-teman itu untuk tampilan luas segitiga. Berapa hasilnya misalkan kayak gitu. Tampilan hasil luas segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sini selesai teman-teman. Nah, ini bisa juga dibesarkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk bahasa ilmiah perhitungan luas segitiganya seperti ini, dan untuk flowchart luas perhitungan segitiganya seperti ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa dicontohkan, teman-teman bisa coba di rumah masing-masing, di rumah sendiri. Dan untuk merubah ininya teman-teman, kayak misal pengennya nggak warna biru, atau pengen ini yang bagian panahnya atau pinggir-pinggir ini warnanya lain, itu teman-teman bisa blok semua, kemudian pilih teman-teman bagian lain, bisa mungkin warna apa ya yang cocok sama biru ya.
mungkin merah, bagian ininya merah, atau mungkin nanti yang biru ini pengen diganti oranye itu bagian fill, teman-teman bisa ke sini. Nah kayak gitu. Untuk bagian fontnya bisa teman-teman ubah di bagian ini, teman-teman. Mungkin pengen warnanya apa ya, yang nggak norak hitam lah ya, kayak gini sih untuk merubahnya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk perhitungan luas segitiga dan kegunaan shape-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk flowchart. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.